COM-NC 1985, tepatnya 35 tahun silam di mana film ini dirilis, menceritakan seorang anak muda yang bergabung dengan pasukan partisan Soviet dengan latar belakang Perang Dunia Kedua ketika tentara Jerman melakukan invasi ke Belarusia pada tahun 1943. Jadi, partisan dalam istilah militer adalah pasukan tentara tidak tetap yang dibentuk untuk melakukan semacam aktivitas pemberontakan guna menentang kekuatan asing atau pasukan penduduk yang mengendalikan suatu wilayah. Dan berikut adalah pembahasannya. Tahun 1943, terlihat dua anak laki-laki Belarusia sedang sibuk menggali parit berisi pasir sisa-sisa pertempuran. Tujuan mereka adalah mencari senapan yang ditinggalkan sebagai syarat untuk bergabung ke pasukan partisan Soviet. Meskipun tetua desa saat itu sudah memperingatkan mereka untuk tidak menggali senjata yang dapat menimbulkan kecurigaan dari tentara Jerman. Namun kedua laki-laki itu dengan sengaja menghiraukannya, bahkan tetap melanjutkan pencarian. Hingga salah satu anak bernama Fleora menarik sesuatu dari dalam pasir dan berhasil menemukan sebuah senapan yang terkubur. Sesaat kemudian, salah satu pesawat pengintai Jerman melintas tepat di atas mereka. Alhasil, keduanya pun terlihat oleh musuh. Tanpa rasa takut dan curiga, kedua bocah itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Setibanya Fleora di rumah, ia pun memberitahu ibunya bahwa akan bergabung dengan pasukan partisan. Tentu saja itu bukan kabar baik untuk sang ibu. Seketika ia pun menangis karena mendengar ucapan serius Fleora supaya mengurungkan niatnya. Atau lebih baik membunuh ibu dan kedua adiknya jika tetap bersikeras bergabung ke pasukan tersebut. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba dua orang anggota partisan datang ke rumah Fleora bersiap menjemput dirinya. Mereka lalu menanyakan tentang senapan yang ia temukan. Fleora pun terlihat begitu senang dan segera mengambil senapan yang ia sembunyikan di balik tempat tidur. Сейчас. Untuk kedua kalinya, sang ibu mencoba menghalangi buah hatinya saat tengah diseret oleh kedua partisan itu, berharap Fleora mau kembali bersama keluarganya dan hidup dengan tenang di desa. Namun, usahanya berujung sia-sia. Singkat cerita, Fleora dibawa ke sebuah kamp anggota partisan yang berlokasi di tengah hutan. Ia pun menjadi milisi berpangkat rendah yang diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas kasar. Salah satu komandan bernama Kosach memimpin para partisan berkumpul sebelum melanjutkan ekspedisi. Di tempat itu, Kosach mengatakan bahwa tugas partisan adalah mempertahankan setiap wilayah yang ada. Dan pada momen itu, nampak wanita cantik sedang serius memperhatikan mereka. Namun, karena suatu hal yang tidak diketahui, tiba-tiba ia pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, salah satu anggota partisan tua mengaku jika sepatu yang ia kenakan sudah rusak. Tanpa berpikir, Kosach memerintahkan menukar sepatunya dengan Fleora, mengingat ia adalah anggota baru dan belum memiliki pengalaman tempur, sehingga lebih baik ia tetap tinggal. Ekspedisi pun akhirnya dimulai. Para partisan itu kemudian meninggalkan kamp beserta Fleora dan beberapa perawat. Merasa tidak berguna, Fleora dengan rasa kecewa berjalan ke hutan lebih dalam sambil menangis. Tetapi tak lama setelah itu, ia juga mendengar tangisan seseorang. Fleora pun berinisiatif mencari sumber tangisan tersebut dan tak sengaja bertemu dengan wanita yang tadi memperhatikan mereka saat sedang berkumpul. Seketika tangisan kedua anak itu berubah menjadi tawa. Mereka pun mulai berkenalan. Меня зовут Глаша. Глафира. Ternyata wanita itu bernama Glasha, seorang gadis muda yang bekerja sebagai perawat di kamp tersebut. Namun seakan keadaan semakin memburuk, Fleora dan Glasha yang tadinya begitu senang tiba-tiba melihat pesawat pengintai musuh disusul beberapa pasukan penerjun Jerman dan mulai membombardir kamp persembunyian partisan dengan beberapa ledakan sehingga hancur tak tersisa. Beruntung kedua orang itu berhasil selamat dari ledakan. Fleora pun hanya terdiam tuli sesaat akibat serangan tersebut.
Namun, Glasha menyelamatkannya meskipun tak henti-henti dihujani tembakan tentara Jerman. Alhasil mereka pun berhasil lolos dari kejaran musuh, dan kini tentara Jerman mulai menjauh. Setelah serangan itu, rintik hujan perlahan membasahi mereka berdua. Fleora kemudian memutuskan untuk membuat persembunyian menggunakan dahan dan ranting pohon sekaligus sebagai tempat berteduh. Setelah hujan berhenti, cuaca juga terlihat cerah. Fleora dan Glasha terlihat begitu senang. Tawa mereka seolah melupakan segala hal. Keduanya pun menggunakan sisa-sisa air hujan guna membersihkan tubuh mereka dari kotoran yang menempel. Karena sudah tidak punya tempat untuk kembali, Fleora dan Glasha sepakat pulang ke desanya. Tapi setibanya di sana mereka tidak bertemu siapapun. Bahkan rumah Fleora juga terlihat kosong dan berlalat, kecuali sedikit makanan yang ditinggalkan oleh ibunya. Tanpa basa-basi mereka kemudian memakannya. Namun sesaat kemudian Glasha merasa mual setelah melihat boneka dipenuhi kerumunan lalat. Merasa janggal, Fleora sadar akan sesuatu yang membuat kepalanya terasa begitu sakit. Menyangkal keluarganya sudah meninggal, ia pun mengajak Glasha pergi ke suatu pulau di sisi lain rawa yang diduga tempat bersembunyinya para penduduk desa. Saat mereka berlari, Glasha melirik ke sebuah bahunya melihat tumpukan mayat warga telah dieksekusi di belakang sebuah rumah. Ia pun hanya menjerit ketakutan dan tidak mengingatkan Fleora. Keduanya pun terus berlari hingga tiba di rawa. Fleora yang terselimuti kebingungan seketika mengarungi rawa itu, diikuti dengan Glasha berjalan perlahan di belakangnya. Namun keduanya berujung histeris sebelum Glasha berteriak bahwa keluarga Fleora sebenarnya telah meninggal di desa. Di rawa itu dalam keadaan tangis, mereka pun bertemu dengan Robert, salah satu pejuang partisan. Lalu membawa mereka ke sekelompok warga yang berhasil melarikan diri dari kepungan Jerman. Penduduk yang tersisa hanya bisa menangis karena melihat pembantaian massal yang sangat kejam, termasuk tetua desa mereka dibakar hidup-hidup dengan kondisi tubuh yang begitu mengerikan. Ia pun mengaku menyaksikan eksekusi keluarganya, kemudian menyalahkan Fleora atas ulahnya, bahwa seharusnya ia tidak menggali senapan yang terkubur. Fleora kini tenggelam dalam kepahitan, menerima fakta jika dia adalah satu-satunya keturunan yang masih hidup, lalu mulai menghukum dirinya akibat tragedi tersebut. Di rawa itu terdapat boneka kayu mengenakan simbol salib besi yang dibuat para penduduk menyerupai petinggi Jerman. Satu persatu bergiliran meludahi dan mencibirnya menggunakan kata-kata kasar sebagai bentuk meluapkan kekesalan mereka atas apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Robert membawa Fleora bersama dua pria relawan untuk mencari makanan. Namun, entah dasar apa mereka juga membawa boneka kayu itu. Setelah perjalanan cukup panjang, keempat orang itu mulai ditembaki tentara Jerman dari kejauhan. Mereka pun berhasil berlari menjauh ke sebuah hutan untuk menyelamatkan diri lalu berakhir di sebuah persimpangan jalan. Karena ketakutan, tiba-tiba dua relawan itu sedikit ragu untuk melanjutkan misi. Berbeda dengan Fleora yang tak gentar meskipun harus kehilangan nyawanya, mengingat kehidupan warga desa ada di tangan mereka. Tanpa berpikir, Fleora dan Robert kemudian berlari berharap segera sampai ke seberang jalan tanpa terluka, meninggalkan kedua relawan itu yang terlihat kesusahan saat menyusul mereka. Namun, sesampainya Fleora dan Robert di seberang jalan, tiba-tiba ternyata nasib buruk menimpa kedua relawan itu yang tak sengaja menginjak sebuah ranjau hingga meledak dan menewaskan mereka. Tentu hal itu membuat Robert kebingungan. Lantas ia kembali mendekat ke titik ledakan tersebut, lalu menemukan sebuah potongan kaki yang tergeletak di tanah. Sesaat ia pun tersadar jika selama ini empat sekawan itu ternyata sedang berkeliaran di sebuah ladang ranjau. Malam harinya, Fleora dan Robert menyelinap ke sebuah desa yang telah diduduki Jerman. Di sana mereka mengawasi salah satu petani yang berniat ingin buang air. Lalu dikejutkan dengan kehadiran kedua orang itu bermaksud mengancamnya menggunakan senapan, serta meminta bekerja sama untuk mengeluarkan sapi miliknya.
Di bawah todongan senjata, tentu si petani hanya ketakutan. Maka ia pun segera mengeluarkan sapi miliknya dari kandang tanpa perlawanan sedikit pun. Alhasil kedua partisan itu melarikan diri ke sebuah lapangan bersama membawa sapi curiannya. Keduanya pun terlihat begitu gembira karena telah berhasil lolos tanpa terluka. Dilanjutkan dengan memerah susu sapi itu. Tetapi sesaat kemudian tiba-tiba musuh membombardir tembakan senjata mesin ke arah Fliora dan Robej. Akibat serangan itu membuat Robej dan si sapi tewas di tempat. Beruntung Fliora tidak terluka sedikit pun. Namun kejadian tersebut membuat dirinya semakin frustasi karena fakta ketiga rekannya telah tewas mengenaskan. Mengetahui dirinya gagal, Fliora kini hanya bisa menangis. Ia pun tertidur di badan sapi hingga keesokan paginya. Kala itu, Fliora yang kebingungan arah tak sengaja menemukan sebuah kereta kuda. Seolah tanpa rasa bersalah, ia pun menggiring kuda tersebut. Sepemilik yang mengetahui kudanya telah dicuri mencoba menghentikannya. Namun, Fliora beralasan jika saat ini orang-orang yang berperang membutuhkan makanan. Sementara, si pemilik hanya hidup nyaman di kebun miliknya. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kendaraan tentara Jerman yang begitu banyak. Fliora pun beruntung karena si pemilik kuda tidak mengadukannya, justru membantu menyembunyikan semua atribut perangnya. Dirasa tempat itu tidak lagi aman, si pemilik mengajak Fliora ke desanya. Desa itu disebut Perekodi. Singkat cerita, mereka tiba di desa tersebut, di mana keduanya terburu-buru mendiskusikan identitas palsu Fliora, jika dia adalah salah satu bagian desa Perekodi. Di tempat yang sama, terlihat dua tentara musuh sedang mengarak mayat seseorang, beserta beberapa peluru bersarang di tubuhnya. Hal itu disebabkan karena pria itu telah menghina tentara Jerman, sekaligus cara untuk mengancam warga desa agar tidak memberontak. Kala itu, unit Jerman dan kolaborator Ukraina sebagai penerjemah telah mengepung desa itu. Bahkan semua warga digiring untuk berkumpul di alun-alun desa, serta membawa dokumen keluarga mereka masing-masing. Tentu saja itu merupakan sesuatu yang mencurigakan. Fliora yang paham betul jika itu hanya jebakan mencoba memperingatkan semua orang bahwa mereka pasti akan dibantai habis seperti desa dan keluarganya. Namun usahanya berbuah sia-sia ketika salah satu prajurit Jerman menghentikannya lalu membungkam mulutnya. Dengan sedikit perlawanan, kini semua penduduk desa dikurung di sebuah bangunan, termasuk Fliora di dalamnya. Bahkan tentara Jerman berhasil menemukan seseorang penganut Yahudi yang bersembunyi dan memukulinya sebelum ia juga dipaksa masuk ke dalam bangunan itu. Salah satu prajurit yang mengintip dari sebuah jendela memberitahu mereka bahwa siapa saja yang bisa melewati jendela itu dipersilahkan keluar dengan syarat meninggalkan anak-anak. Fliora mencoba memberanikan diri melewati jendela itu bersama dengan seorang wanita yang mirip seperti Glasha menyusulnya dari belakang. Namun berbeda dengan Fliora, nasib wanita itu tidak begitu baik. Sesaat setelah ia berhasil keluar, tanpa basa-basi seorang tentara menyeret rambut dan berniat ingin memperkosanya di dalam truk secara beramai-ramai. Sementara Fliora hanya bisa terdiam 1000 bahasa setelah ia dipaksa menyaksikan beberapa bom molotov dilempar ke dalam bangunan itu. Sebelum selanjutnya dibakar menggunakan penyembur api. Di adegan ini bisa terdengar jelas jeritan sekian orang yang dibakar hidup-hidup begitu memekakan telinga. Berlanjut kepada beberapa perwira dengan santai menodongkan pistol ke kepala Fliora. Mereka kemudian berpose sebelum meninggalkan dirinya yang terjatuh lemah ke tanah. Kekejaman pun terus berlanjut. Kini ketiga tentara dengan sengaja meninggalkan wanita lansia di sebuah ranjang. Ia pun harus menyaksikan kepulan asap hitam yang berasal dari orang-orang yang dibakar. Mereka pun pergi tanpa rasa menyesal sedikit pun. Fliora yang tersadar kemudian mengembara keluar dari desa tersebut. Ketika berada di hutan, ia mendapati tentara Jerman ternyata telah dikalahkan oleh pasukan partisan. Perjalanan Fliora pun berlanjut. Kini ia mencoba menemukan senapan beserta jaketnya yang ia tinggalkan di perkebunan tadi. Di tempat itu, Fliora tak sengaja bertemu wanita berlumuran darah korban penganiayaan dan pemerkosaan tentara Jerman. Fliora kemudian membawa bensin yang ia temukan di sebuah kendaraan, lalu membawanya kembali ke desa.
Di sana ia menemukan rekan-rekannya telah menangkap 11 tentara Jerman beserta komandan mereka, termasuk kolaborator Ukraina. Kolaborator itu mencoba menjelaskan bahwa ia tidak ikut campur dalam urusan tersebut, bahkan sekalipun tidak membakar atau menyakiti penduduk desa, karena tugasnya hanyalah seorang penerjemah. Dilanjutkan pada sang komandan saat mencoba memohon untuk hidupnya. Tanpa rasa bersalah, ia pun menepis semua kesalahan dirinya dan bawahannya. Hund! So eine Sau! Namun, salah satu perwira yang begitu fanatik tidak menyesal dan bersumpah bahwa mereka telah melaksanakan misi dengan sangat baik. Kosach dengan tatapan dinginnya memaksa kolaborator itu untuk menyiram sekaleng bensin kepada tawanan tersebut, bertepatan dengan seseorang yang baru saja tiba membawa obor api. Di pihak lain, kerumunan pejuang sudah jijik melihat tingkah laku orang-orang itu dan langsung menembaki semua tawanan hingga tewas sebelum dapat disulut api menggunakan obor. Ketika para partisan pergi, Vleora dengan tatapan seperti iblis memperhatikan sebuah potret berbingkai Adolf Hitler di genangan air. Dengan penuh kemarahan, ia mulai menembaknya berkali-kali. Saat ia melakukannya, montase dari kehidupan Adolf Hitler diputar terbalik. Tetapi ketika Hitler ditampilkan sebagai seorang bayi yang dipangku oleh ibunya, Vleora berhenti menembak dan menangis. Film pun ditutup ketika Vleora kembali bergabung dengan rekan-rekannya. Kurang lebih itulah keseluruhan film Come and See. Pada akhir video terdapat konfirmasi yang menyatakan bahwa 628 desa di Belarusia telah dibakar habis beserta semua penduduknya. Pada film ini kita bisa menyaksikan berbagai bentuk kekejian perang. Namun, kekejian paling brutal bukanlah pembantaian massal ataupun adegan tumpukan mayat yang begitu vulgar, tetapi pada tatapan mata Vleora yang menjadi adegan klimaks. Mata seorang anak yang telah kehilangan kemurniannya juga pikirannya karena perang, seperti sedang diracuni sesosok iblis, di mana ia dipaksa untuk melihat kengerian perang secara langsung. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.